motor sudah lama juga ya, Ninja Karbu. Ini mesin belum pernah dibongkar. Nah di sini makanya akan saya bongkar untuk membersihkan mesin-mesinnya, bagian yang rembes saja. Ya dapat dilihat di sini motor ya udah bergerak, namun kering sih untuk bagian kelepnya. Nah namun di sini ada kebocoran dari sil-silnya, dari packing ya. Oke bro, jadi ini untuk di bagian ramisnya kita pasang dulu ya di sini. Ya, jadi jangan lupa untuk teman-teman kalau membongkar ini, di sini itu ada bahan metal ya, ada metalnya di sini dudukannya. Ini ada metal. Mana yang kamar dicopot nih? Nah, ini bahannya bahan metal ya, sama kayak di mobil juga ada seperti ini. Ya, jadi ini jangan lupa kalau terlepas dipasang lagi, karena kalau nggak kepasang ini pasti nanti timbul oblak ya, karena biasanya ini kalau udah aus juga biasanya ada timbul oblak. Jadi untuk pemasangannya ini juga harus benar-benar pas sama bibir dari crankcase-nya ya, supaya tidak terlalu mengganjal. Seperti itu. Kemudian di sini bagian transmisinya. Nah, transmisinya ini di sini ada bearing bambu. Bearing bambu. Nah, di sini udah dilengkapi sama ini lubang. Nah, di sini fungsinya untuk posisi pengetopan di sini ini. Nah, di sini ada pen kecil berlubang. Di sini juga dia akan terlumasi oleh oli juga, nanti masuk ke sini untuk melumasi bearing bambunya seperti itu. Nah, jangan lupa di sini juga ada ini ring baja di sini ya, dalamnya ini. Nah, di sini ini masuknya nanti di celah dari bearing seperti itu. Jadi untuk memasangnya kita pasin dulu seperti ini. Nah, kalau udah klop jangan lupa, nah di sini kan ada nih yang saya bilang tadi nih celahnya nih. Nah, ini diputar sampai masuk. Nah, seperti ini. Kalau udah klop seperti ini baru kita pasang transmisi in-nya. Kalau ini transmisi yang out ya. Nah, untuk yang ini juga sama ada, jangan lupa untuk dipaskan. Dan di sini juga ada ringnya juga supaya dari bearingnya tidak bergeser-geser ya, jadi pas posisinya seperti itu. Nah, kemudian kalau udah seperti ini bisa diputar seperti ini sampai benar-benar ngeklop. Nah, kalau udah klop seperti ini tuh. Nah, jadi ini udah di posisi netral ya ini ya. Ini posisi netral. Oke, kalau sudah seperti ini lanjut untuk di pengeleman. Jadi pengelemannya bisa langsung dari sini juga bisa, dilem dari sisi sininya juga bisa. Untuk lem bebas untuk teman-teman. Kalau saya pribadi biasanya menggunakan lem jenis tribun. Nah, untuk pengeleman ini di crankcase karena tidak menggunakan packing, jadi nanti bisa menggunakan lem nanti. Namun kalau yang menggunakan packing nggak usah dilem juga nggak apa-apa. Ini untuk pengeleman diusahakan merata ya, tipis merata. Oke bro, jadi ini untuk pengelemannya seperti ini ya. Jadi sebenarnya kalau ini nggak usah diratakan semua, ini udah cukup. Nanti waktu udah ketekan ini, jadi lem ini akan mencari celah sendiri untuk mencari ratanya seperti itu. Ini kita reposisi yang pinggir-pinggir aja, ini kita ratakan yang pinggir. Untuk bagian yang tengah nanti ya udah mengikuti saat waktu udah ketekan sama crankcase atasnya. Oke, jadi ini udah ya.
Ya oke bro, jadi untuk pemasangan dari kampas kopling ini sebenarnya skemnya juga sama ya kayak motor-motor yang lain. Dan juga ini saya jelaskan lagi untuk pemasangan dari kampas koplingnya ini. Nah di sini ada satu buah coakan. Ini sebenarnya kalau kita pisah-pisah juga sama aja, cuman bagusnya itu kita urutkan sama sejajar seperti ini. Ada coakannya seperti ini. Kemudian untuk pemasangan plat, nah ini dilihat dari satu sisinya ya. Jadi untuk yang bagian yang sini, ini yang dari pinggirnya ini yang lebih tajam. Kalau kita masangnya yang tajam di luar, jadi semuanya dari platnya ada keluar semua. Namun kalau kita pasangnya yang halus ini di luar, itu diratakan semua yang halus di luar. Karena ini tadi untuk pemasangannya yang bagian tajam di luar, jadi ini kita pasang di bagian luar seperti ini. Oke, selanjutnya di sini untuk di bagian ininya penutupnya atau rumah dari pernya. Nah di sini ada buat rumah per, kemudian di sini ada coakannya, jadi ini nggak merata, sehingga jadi ini untuk pemasangannya ini harus dipasin pada dudukannya sini nih yang di bagian rumah koplingnya. Jadi untuk pemasangannya seperti ini, jadi ini yang ada posisi coakannya ini garis-garis ini dipasin sama di rumah kopling, jadi lebih ngeklop ini. Jadi gitu pengetasannya kita tahan dulu, kemudian ini di bagian ini ya kita goyang-goyang. Kalau dia udah nggak goyang berarti dia udah bisa menekan dari kopling seperti itu. Oke, kemudian kita lanjut pasang di bagian per koplingnya. Oh ya, ada yang lupa. Nah ini di sini untuk pemasangan ininya, ini ada stud penariknya ya, dari levernya ini posisinya seperti ini. Jadi ini nanti fungsinya untuk menarik atau membuka dari rumah koplingnya seperti itu. Kita pasang dari per kopling, kemudian kita pasang bautnya. Ya bro, jadi ini buat teman-teman, ini untuk bagian kopling semuanya masih pakai standar ya, dan juga dari per-pernya juga pakai standar semua. Jadi ini nggak ada yang dirubah atau pakai part-part racing. Jadi ini untuk pembongkaran karena membersihkan packing-packing yang bocor dan sekaligus untuk pengecekan dari part-part yang di dalamnya. Nah, karena semua masih bagus jadi dibersihkan, kemudian kita rakit kembali. Oke bro, jadi ini untuk motor jenisnya Ninja 250 itu ya, mau karbu ataupun yang jenisnya udah full injection. Ini untuk pergantian rantai keteng kita mau nggak mau harus ngebelah ya atau ngebongkar dari crankcase-nya seperti itu. Karena apa? Disebabkan di sini giginya ini udah mati pada asnya ini, as crack seperti itu. Sebenarnya mungkin ini bisa dilepas, cuman karena kalau nggak ada alat untuk melepas ini, kita harus membongkarnya untuk melepas dari rantai ketengnya. Karena di bawahnya sini sudah ada tandokan ya atau pembatasnya seperti itu, jadi rantai kalau dilepas seperti ini dia nggak bakal sampai lepas ataupun los seperti itu. Jadi kalau untuk pergantian rantai keteng ini biasanya harus membongkar dari crankcase atasnya dan menaikkan dari askreknya seperti itu. Oke bro, lanjut terus untuk videonya, kita akan pasang dari bagian cylinder headnya.